Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,04% ke angka 6.655. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham di sektor batubara. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang hari ini naik lumayan tinggi setelah laporan keuangan kuartal 3 keluar dengan hasil yang positif. Semoga analisa yang diberikan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Sido. Sido hari ini naik lumayan tinggi 8% lebih ke harga 860. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Sido masih bergerak sideways dan selalu dekat dengan garis EMA 50 dan 150. Malahan satu minggu terakhir ini, candle yang terbentuk candle doji dengan volume transaksi yang sangat sedikit. Tapi 2 hari terakhir jika kita lihat, Sido mulai bangkit dengan volume yang mulai meningkat. Dan candle 2 hari terakhir ini juga menurut saya masih lumayan bagus. Nah, kenaikan tinggi hari ini salah satu sentimennya karena bisa kita lihat kuartal ketiga 2021 laba perusahaan Sido masih naik 35%. Tapi jika kita baca, laba yang naik 35% ini bukan laba bersih, cuma laba periode berjalan. Jadi belum, dan jika kita lihat juga, ini laporan keuangan juga belum diaudit. Tapi memang ini merupakan sentimen positif yang membuat Sido saat ini mulai bergerak uptrend kembali. Dan sudah naik melewati resisten di harga 800 dan 830. Jadi sebelumnya, Sido bisa kita lihat beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 830 dan selalu gagal break. Tapi saat ini sudah berhasil naik dan hari ini malah sempat naik menyentuh resisten berikutnya di harga 900. Nah, untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai mengarah ke atas kembali. Dan dari data broker summary, kenaikan 8% ini disertai adanya akumulasi. Dan asing juga hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Sido masih ada potensi untuk naik kembali mengetes resisten di harga 900. Tapi karena 2 hari terakhir Sido sudah naik lumayan tinggi, ada potensi Sido minggu ini akan terkena profit taking. Karena memang sebelumnya bisa kita lihat Sido berada di sekitar harga 770. Dan hari ini sudah naik di angka 860. Jadi kenaikannya sudah hampir 10%. Jadi ada potensi Sido untuk terkena profit taking Kamis atau Jumat depan. Jadi apabila teman-teman baru mau entry membeli saham Sido, sebaiknya jangan FOMO untuk mengejar di harga atas. Paling amannya adalah tunggu Sido di sekitar harga 830 sampai harga 800. Karena saya lihat Sido masih ada potensi untuk terkena profit taking atau terkena pullback menuju daerah ini. Apabila masih bisa bertahan dan rebound dari harga 800 sampai 830, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Apalagi teman-teman bisa dapat di harga 780 yang saat ini merupakan garis EMA 50. Itu akan lebih bagus untuk di entry. Dan hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 770. Dan apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 dan 150 kemarin, ingin mempertimbangkan untuk take profit, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini Sido masih gagal break dari harga 900. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Kalbe. Kalbe hari ini masih lanjut naik 0,69% ke harga 1450. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini Kalbe masih tertahan di resisten di harga 1450. Yang dalam beberapa hari terakhir bisa kita lihat Kalbe masih berusaha untuk break dari resisten ini dan terlihat masih gagal break. Untuk support bisa kita lihat saat ini di garis EMA 150 di harga 1420. 3 hari terakhir pun Kalbe setelah gagal break dari garis resisten 1450 sempat turun menyentuh garis EMA 150 ini. Hari ini pun bisa kita lihat sempat turun menyentuh garis EMA 150 dan masih bisa rebound. Jadi saat ini secara tren Kalbe sudah mulai bergerak naik kembali. Sebelumnya sempat berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Saat ini sudah mulai bangkit dan naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren sudah mulai ada tanda-tanda untuk mulai uptrend kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas.
Jadi sebelumnya terus bergerak turun, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini masih disertai akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir pun mulai masuk kembali mengakumulasi saham ini. Setelah tanggal 15, asing keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya juga KLB menarik untuk teman-teman pantau. Karena saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150 dan mulai ada tanda-tanda bisa bergerak uptrend kembali dengan target terdekat di harga 1.500. Jadi apabila teman-teman ingin entry membeli saham ini, bisa tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 atau tunggu KLB berhasil break dari harga 1.450 baru teman-teman ikutan entry dengan target take profit jangka pendek di harga 1.500. Karena harga 1.500 bisa kita lihat merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham KLB. Karena sudah beberapa kali berusaha untuk break dari resisten ini dan terlihat masih gagal break. Berikutnya saya akan menganalisa saham GJTL. GJTL hari ini naik 2% lebih ke harga 765. Saham GJTL juga menurut saya sekarang menarik untuk kita pantau. Karena saat ini berada tepat di garis EMA 150. Dan secara tren juga sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi sebelumnya saham ini memang bergerak sangat downtrend, sempat menyentuh harga 950, gagal break, terus turun di bawah garis EMA 50, lanjut turun di bawah garis EMA 150 dan sempat turun menyentuh support di harga 700. Tapi pada saat menyentuh harga 700 bisa kita lihat GJTL mulai sideways dan pelan-pelan mulai bergerak naik. Tapi memang ini belum uptrend selama masih gagal break dari garis EMA 150. Tapi apabila berhasil break maka menarik untuk kita pantau karena GJTL berpotensi untuk mulai bergerak uptrend. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan 2% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing pun hari ini masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, tunggu konfirmasi break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Dengan target terdekat untuk take profit di harga 800 karena di atas garis EMA 150 yang saat ini di harga 705 ada resisten berikutnya di harga 800 yang harus ditembus GJTL baru akan melanjutkan uptrendnya. Jadi apabila berhasil break dari garis EMA 150 teman-teman bisa entry, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini. Karena memang menarik untuk kita lihat karena saat ini terlihat bahwa garis downtrend GJTL telah patah. Jadi dorongan turun saat ini sudah tidak ada dan mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Tapi selalu saya jelaskan selama masih gagal break dari garis EMA 150 ini, GJTL masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali menuju support di harga 700. Jadi walaupun sudah tidak bergerak downtrend, masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali selama masih gagal break dari garis EMA 150. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham ESA. ESA hari ini masih lanjut naik 6% lebih ke harga 386. Dan kenaikan hari ini membuat ESA sudah berhasil mencapai target analisa di video sebelumnya, yaitu di harga 380. Karena itu, saya kembali hari ini mengupdate pergerakan dari saham ESA ini. Dan dalam 1 minggu terakhir ini mungkin saya sudah menganalisa saham ESA 3 kali. Karena memang saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Ini contohnya selalu saya jelaskan apabila sudah berhasil break dari garis EMA 150, saham tersebut berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Karena selalu saya sarankan untuk pantau saham-saham sedang downtrend dan mulai ada tanda-tanda kenaikan untuk berusaha break dari garis EMA 150. Apabila sudah berhasil break, maka trennya akan mulai bergerak naik. Contoh berikutnya akan saya kasih lihat, yaitu saham KRAS. KRAS sebelumnya juga beberapa kali sudah saya analisa dan sarankan untuk teman-teman pantau. Karena memang berusaha untuk break dari garis EMA 150 selalu gagal break. Tapi selalu saya jelaskan apabila terkonfirmasi break, maka saham KRAS juga akan mulai bergerak uptrend. Bisa kita lihat ini berusaha break, gagal break. Pada saat posisi ini juga pernah saya analisa. Dan pada tanggal 14 Oktober kemarin, ini konfirmasi break. Dan setelah konfirmasi break, bisa kita lihat KRAS terus naik melanjutkan kenaikan. Dan hari ini sempat naik menyentuh target analisa di harga 580. Tapi memang candle hari ini kurang bagus. Tapi untuk saham KRAS mungkin saya akan analisa di video berikutnya.
Sekarang kita balik ke ESA, bisa kita lihat target berikutnya di atas 380 adalah di harga 400. Dan jika kita lihat harga 400 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham ESA. Walaupun hari ini kenaikan ESA candlenya lumayan solid, tidak ada shadow. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan 6% ini mulai disertai distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan asing masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham ESA ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ESA di sekitar harga 300, sudah bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila terlihat ESA mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 400. Jadi apabila terlihat ESA beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 400 ternyata gagal break dan sudah mulai ada candle merah yang lumayan solid, teman-teman sudah bisa mempertimbangkan untuk take profit. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, kenaikan ESA dalam beberapa hari terakhir ini sudah naik lumayan tinggi. Jadi saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga seperti saat ini. Jadi apabila teman-teman pingin entry, sebaiknya tunggu ESA terkena pullback dulu atau terkena profit taking dan mulai rebound kembali, baru teman-teman entry untuk lebih amannya.